Halo, apa kabar semua? Selamat berjumpa pada kali ini. Kita akan belajar materi untuk kelas 7. Ya, jadi yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Ya, jadi ini materi dasar untuk kelas 7 yang akan saya bawakan. Jadi tolong supaya diperhatikan dengan baik agar semua bisa paham dan mengerti. Ya, jadi materi untuk kelas 7 ini untuk permainan bola besar melalui aktivitas permainan sepak bola. Ini sudah dibuat berbentuk video pembelajaran agar lebih mempermudah lagi dalam menyajikan materi khususnya untuk kelas 7 karena ini adalah materi dasar dari sepak bola. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama harus diketahui adalah tentang pengertian dan sejarah singkat sepak bola. Ya, bagian A tentang pengertian sepak bola. Jadi di sini jelas sepak bola adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan cara menendang bola yang terbuat dari kulit, karet, atau plastik oleh dua regu yang masing-masing regu berjumlah 11 orang dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan dengan sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan dan berusaha mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Jadi ini pengertiannya. Kemudian lanjut di sejarah singkat. Ya. Jadi tolong diperhatikan untuk sejarah singkat di sini. Ini sudah dirancang sedemikian rupa. Saya sudah cari garis-garis besarnya yang saya anggap penting untuk diketahui tentang sejarah singkat sepak bola. Jadi boleh dilihat di sini, perhatikan. Ya, cukup jelas di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas tentang ini bisa dilihat dan bisa dijeda agar bisa dibaca karena agak panjang sedikit ini. Kemudian kita lanjut. Ya, kita masuk di materi. Jadi untuk kelas 7 yang harus diketahui tentang permainan sepak bola ini adalah teknik dasarnya dulu. Ya, bagaimana kalian mau tahu tentang sepak bola atau bermain bola kalau tidak tahu tentang teknik dasar? Ya, jadi teknik dasar dalam sepak bola di sini yang pertama ada teknik dasar menendang bola. Ini yang paling dasar. Yang jelas kalau main bola ada menendang. Jadi menendang bola dan menendang bola ini lagi terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan mempelajari tentang menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggunakan kaki bagian luar, dan menggunakan punggung atau kura-kura kaki. Ya, jadi ini sebentar akan saya perlihatkan bagaimana itu menendang bola dengan menggunakan 3 cara ini. Yang kedua, ada menggiring bola. Jadi selain menendang, dalam permainan sepak bola juga ada menggiring bola. Jadi yang pertama itu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kemudian menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Yang ketiga, menahan bola. Nah, ini juga penting sebagai teknik dasar dalam permainan sepak bola. Selain menendang dan menggiring juga ada menahan. Jadi menahan juga begitu, terbagi lagi menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan menggunakan telapak kaki. Ya, jadi yang akan menjadi pokok pembahasan kita sebentar tentang 3 teknik dasar ini, karena ini dasar-dasarnya dalam permainan sepak bola yang harus kalian ketahui. Ya, diperhatikan karena kita sudah mau masuk di pembahasan yang pertama. Ya, ini pembahasan yang pertama menendang menggunakan kaki bagian dalam. Ya, jadi dalam menendang menggunakan kaki bagian dalam ada sikap-sikap atau sikap badan, sikap tangan, pandangan mata. Jadi harus diperhatikan. Ada yang pertama, berdiri sikap tegak, melangkah rileks kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang atau sebaliknya.
Yang kedua, letakkan bola di samping bagian dalam kaki kiri atau kaki depan, segaris dengan kaki kanan atau kaki belakang. Jadi bisa sebaliknya juga. Kemudian pandangan ke arah bola. Yang keempat, ayunkan kaki belakang ke arah bola, perkenaan bola yaitu dengan sisi dalam kaki atau kaki bagian dalam. Jadi yang menjadi poinnya ada di poin 4. Ini untuk yang pertama, menggunakan kaki bagian dalam. Jadi yang dimaksud dengan kaki bagian dalam itu yang mana? Coba perhatikan gambar berikut. Nah ini, kaki bagian dalam, yaitu kaki yang berada di sisi bagian dalam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi gambar yang berikut. Nah ini kaki bagian dalam. Jadi yang pertama menendang kaki bagian dalam. Jadi sikap-sikapnya ada, kemudian ada contoh gambar di sini. Jadi tolong diperhatikan supaya nanti jelas. Kalau yang untuk biasa bermain bola mungkin sudah tahu ini, apalagi yang laki-laki. Tapi bagi yang perempuan ini bisa jadi sesuatu hal yang baru. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Lanjut, menendang menggunakan kaki bagian luar. Ya, hampir sama dengan menendang menggunakan kaki bagian dalam tadi. Hanya bedanya pada poin 4. Jadi kalau tadi perkenaan bola itu dengan sisi dalam kaki atau kaki bagian dalam, sekarang perkenaan bola yaitu dengan sisi luar kaki atau kaki bagian luar. Jadi perhatikan gambarnya. Nah ini sudah ada gambarnya. Untuk lebih jelas lagi lihat gambar yang satu. Nah ini, jadi kalian sudah tahu bedakan yang mana dalam, kaki bagian dalam, yang mana kaki bagian luar. Di gambar sudah jelas. Jadi nanti ketika ditanya yang mana kaki bagian dalam dan mana kaki bagian luar, sudah tahu untuk menunjukkan yang mana. Walaupun prakteknya nanti kadang masih bingung-bingung, apalagi kalau masih yang baru mau bermain bola atau belum pernah pegang bola, ketika dikasih bola langsung praktek biasanya masih bingung-bingung. Jadi perlu diperhatikan yang mana kaki bagian dalam, mana kaki bagian luar. Kemudian yang ketiga, menendang menggunakan punggung kaki. Ini juga ada sikap-sikapnya yang harus diketahui. Ada 4 poin dan poin 4 lagi menjadi intinya. Jadi beda-bedanya di poin 4. Kalau yang sekarang perkenaan bola yaitu dengan sisi bagian atas kaki, punggung kaki atau kura-kura kaki. Jadi saya akan tunjukkan ya kira-kira seperti ini. Kemudian ini lebih jelas lagi gambar kedua. Jadi yang dimaksud dengan sisi bagian atas itu punggung kaki yang digambar ini. Gambar kedua, coba diperhatikan baik-baik supaya tidak bingung. Ya, itu. Saya kira sudah jelas sampai di sini. Ya, lanjut. Kemudian setelah teknik dasar menendang, kita masuk di teknik dasar yang kedua, itu menggiring. Jadi menggiring tadi dibagi menjadi 2 untuk yang paling dasar sekali. Jadi yang pertama, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, perhatikan ada lagi sikap-sikapnya ketika kita menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi menendang ada sikap-sikapnya, menggiring ada sikap-sikapnya, dan nanti juga menahan ada sikap-sikapnya. Jadi tolong diperhatikan. Yang pertama ini silakan dibaca, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, jadi kalau berbicara tentang menggiring, tentu saja yang namanya menggiring atau istilahnya mendribble dalam sepak bola itu pasti akan bergerak. Jadi pada posisi kedua itu dikatakan bergerak ke depan. Jadi kalau menggiring cuma di tempat-tempat itu bukan menggiring namanya. Jadi kalau menggiring kita berpindah tempat. Ya, jadi kita bergerak membawa bola dengan kaki bukan dengan tangan. Jadi di mana posisi bola selalu berdekatan dengan kaki, dan sambil berjalan kita menggiring bola tersebut menggunakan kaki. Jadi kaki apa yang digunakan? Yaitu kaki yang dominan. Misalnya kalau saya dominan kaki kanan, jadi menendang pakai kaki kanan. Jadi kalau menggiring lebih bagus juga pakai yang dominan, pakai kaki kanan, supaya bolanya bagus ketika digiring dan kita bisa mengontrol bola dengan baik. Jadi itu ya, perhatikan. Jadi seperti ini, kita menggunakan kaki bagian dalam. Kalau menggiring secara bergantian bisa kaki kiri, kaki kanan, menggunakan kaki bagian dalam. Ya, nanti jika ingin melihat
lebih jelas bisa dibuka banyak di internet atau di channel-channel YouTube. Silakan dicari banyak referensi-referensi video di situ untuk kegiatan menggiring bola ini. Lanjut, menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Ya, sama seperti kaki bagian dalam tadi, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan. Ada 4 poin. Ya, bedanya yang tadi menggunakan kaki bagian dalam, sekarang kaki bagian luar. Bedanya pada poin 2 ini saja. Ya, perhatikan gambar jadi seperti ini. Bagaimana tadi kita pertama pada teknik dasar menendang menggunakan kaki bagian luar, sekarang kita menggiring menggunakan kaki bagian luar. Jadi kaki yang digunakan sama. Bagian kaki yang digunakan itu sisi kaki bagian luar. Jadi itu yang digunakan untuk menggiring. Oke, sampai sini saya kira jelas. Silakan dibaca-baca supaya lebih paham. Kita lanjut untuk teknik dasar yang ketiga, yaitu menahan atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, jadi setelah menendang dan menggiring, ada lagi untuk menahan. Kita perhatikan. Ya, menahan seperti yang saya katakan tadi, ada posisi-posisi juga yang harus diperhatikan. Ya, ini silakan dibaca posisinya yang jelas. Saat kita akan menahan bola, kita harus posisikan badan ke arah datangnya bola. Jadi itu, dan fokus ke bola yang datang. Jangan kita mau menahan bola dari samping kanan misalnya, kita melihat ke samping kiri. Nah, itu bisa bahaya sekali. Jadi bukan seperti itu. Jadi di mana arah bola yang akan mengarah kepada kita, jadi kita harus fokus di situ. Kita menghadap ke arah bola agar tahu. Nah, kemudian kita menggunakan kaki bagian dalam. Jadi pada saat bola sudah sampai, kaki yang digunakan untuk menahan itu akan ditarik ke belakang agar bola mengikut dan agar bola tersebut akan tertahan sempurna. Jangan dilawan. Ketika ada bola kemari mau ditahan di kaki, kemudian kita lawan menggunakan kaki kanan, misalnya kita dominan kaki kanan. Jadi pada saat bola datang, kaki kanan yang tadi ini sebenarnya harusnya ditarik agak ke belakang agar bola mengikuti, kemudian dia akan tertahan dengan sendirinya di situ. Jangan dilawan. Ketika dilawan nanti sudah bolanya akan memantul. Jadi tidak bagus. Bukan seperti itu cara menahan bola yang baik. Ya, kemudian nomor 3, bawa berat badan ke depan bersama dengan kaki yang digunakan untuk menumpu ya. Jadi ada tumpuan nanti menggunakan kaki yang satunya. Ya, seperti ini gambarnya, tolong diperhatikan. Ya, itu gambar nomor 1. Nah, perhatikan arah panah bola. Jadi ketika bola datang, lanjut ke gambar kedua, di situ kakinya akan ditarik ke belakang. Nah, kemudian setelah sudah berhenti, sudah lepas saja. Pasti bolanya akan diam di dekat kaki situ. Kemudian menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya bedanya dia menggunakan kaki bagian luar. Jadi posisinya kira-kira sama. Kemudian teknik menahan bolanya juga sama. Ketika bola datang jangan dilawan, tapi kita coba tarik kaki agak ke dalam agar bola tidak memantul. Jadi itu tujuannya, sehingga bola tetap berada pada kaki kita. Jadi saya kira ini sudah jelas. Sampai di sini sudah jelas untuk ketiga teknik dasar. Nah, jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, banyak referensi ada di buku paket di sekolah, bisa dilihat atau bisa dipinjam, kemudian bisa dibuka juga di internet. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa digunakan sebagai pendukung untuk materi ini. Kemudian lanjut ke menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Nah, ini juga ada, tolong diperhatikan. Jadi nanti kalau untuk membaca ini supaya tidak lewat, nanti bisa dijeda atau di pause. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, kalau untuk menahan bola menggunakan telapak kaki,
Jadi di gambarnya memang kelihatan seperti menginjak bola, tapi sebenarnya tidak. Jangan sekali-kali untuk menginjak bola dengan keras, karena kaki bisa terkilir, karena bola itu bulat, jadi agak licin. Jadi ketika kita injak biasanya kaki kita bisa terkilir, dan kita jatuh. Nah ini bahaya sekali, bisa menimbulkan cedera. Jadi ketika bola datang ke arah kita, jadi cukup angkat saja kaki, kemudian tahan menggunakan telapak kaki. Seperti orang menginjak bola, tapi sebenarnya tidak diinjak dengan keras, hanya disimpan saja di atas. Ketika bola datang, sudah kita rasa menempel di telapak kaki, sudah tak langsung lepas. Jangan diinjak agak lama, nanti bisa terkilir kaki, jadi bahaya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ini. Ya, kita lanjut. Nah, jadi bukan hanya teknik dasar yang harus diketahui dalam sepak bola, khususnya untuk kelas 7. Di sini ada ukuran lapangan sepak bola dan bentuknya. Jadi saya kira sudah diketahui bagi yang hobi main bola atau biasa main bola, sudah tahu bentuk lapangan. Tapi ukuran-ukuran yang pas, tolong diperhatikan ini. Jelas sekali di sini ada ukuran-ukurannya. Ya, sudah jelas ini saya kira. Kita lewat, lanjut lagi. Ya, kemudian ada standar bola yang digunakan ini menurut Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Jadi bola yang digunakan tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi untuk ajang resmi, sekali lagi untuk ajang resmi ada bola yang harus disesuaikan dan sudah ada spesifikasinya bagaimana standarnya. Tidak boleh tidak sesuai standar karena itu berpengaruh. Jadi ada beberapa standar-standar yang digunakan oleh FIFA. Ada yang pertama, bola harus berbentuk bulat sempurna. Ya, jadi jangan lonjong-lonjong karena berpengaruh nanti ketika bola ditendang dia akan goyang, tidak stabil. Kemudian terbuat dari bahan kulit, ukuran bola memiliki keliling, lingkaran ditentukan di situ, diameter lingkaran ditentukan, berat bola ditentukan, tekanan bola juga ditentukan, dan warna bola juga ditentukan supaya bola terlalu mencolok dan terlihat jelas oleh pemain. Jadi ini standar-standar bola yang digunakan oleh FIFA pada ajang resmi. Jadi tidak sembarang kita pakai bola untuk bermain pada ajang resmi. Kecuali kalau untuk praktek, misalnya untuk pembelajaran di sekolah, bisa kita modifikasi pakai bola plastik atau bola karet biasa, itu bisa. Tapi untuk ajang resmi harus sesuai standar FIFA. Ya. Jadi kita kilas balik tentang materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang terlewat tadi atau kurang jelas, jadi nanti bisa dilihat kemudian diperhatikan supaya gampang dicari. Jadi yang pertama tadi pengertian sepak bola, kemudian sejarah singkat sepak bola, yang ketiga teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi teknik dasar tadi ada menendang, menggiring, dan menahan bola. Jadi dari ketiga itu terbagi lagi. Jadi nanti silakan disimak baik-baik tentang kilas balik ini supaya lebih jelas dan bisa lagi dicari referensi-referensi untuk lebih melengkapi tentang materi ini. Kemudian ada 4 ukuran lapangan sepak bola dan kelima bola standar. Ya, jadi untuk materi kelas 7 masih seputar tentang pengertian sepak bola secara singkat dan masih seputar 5 ini. Jadi silakan bagi siswa-siswa sekalian yang mau lebih jelas atau lebih lengkap lagi tentang materi ini, bisa sekali lagi saya persilakan cari di buku paket, bisa juga di internet. Sekarang zaman sudah modern, sudah canggih, jadi semua bisa dicari dengan gampang untuk materi-materi seperti ini. Banyak referensinya. Ya, jadi saya kira sekian. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas bisa langsung hubungi kami di sekolah atau bisa melalui nomor-nomor yang sudah dibagikan. Jadi silakan bertanya di situ kalau untuk lebih jelasnya. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi tolong perhatian apa yang sudah disampaikan, walaupun cuma melalui video pembelajaran singkat seperti ini,
Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.